dan tujuan agar praktikan dapat mempelajari dan memahami prinsip kerja bilik hitung imperfect resolver yang digunakan dalam perhitungan jumlah elektrosit atau leukosit. Nah, sedikit teori buat teman-teman, darah merupakan partikel tersuspensi yang mengandung elektrolit. Nah, di mana darah ini memiliki dua bagian yang penting, yaitu ada plasma darah dan sel darah. Nah, perlu diketahui di dalam plasma darah itu terdapat air dengan elektrolit terlarut serta terdapat protein darah, yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen. Nah, di dalam komponen sel darah itu terdapat sel darah merah, sel darah putih, dan sel darah untuk proses pembentukan luka atau biasa kita sebut eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, ketiga sel darah ini terbentuk di dalam satu stem cell yang sama, yaitu disebut dengan sel induk pluripoten. Nah, pada mamalia dan unggas, sel darah ini pertama kali terbentuk pada sel ion atau di dalam telur kuning. Nah, untuk contoh yang bisa teman-teman lihat di kehidupan sehari-hari, misalnya teman-teman ambil telur yang udah lama dan itu nggak digoreng-goreng. Nah, pasti di dalam sel telur kuningnya pasti terdapat darah kan? Nah, itu merupakan contoh dari pembentukan sel darah pertama kali. Nah, sedangkan ketika manusia sudah dewasa, sel darah lebih terbentuk di dalam sumsum tulang. Nah, ketiga sel darah ini pasti memiliki ukuran jumlah yang berbeda di dalam tubuh manusia, tergantung dengan keadaan tubuh manusia pada saat itu. Contohnya saja eritrosit yang berfungsi untuk membawa seri-seri makanan, dan ada leukosit untuk infeksi misalnya, dan ada yang ketiga ada trombosit yang hanya akan meningkat ketika tubuh teman-teman mengalami luka. Nah, selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Silakan Kak Meli. Oke, baik. Di sini alat yang pertama ada bilik hitung imperfect resolver. Selanjutnya ada pipet pencampur 1-101 untuk eritrosit dengan pengenceran 100 kali. Selanjutnya ada pipet pencampur 1-11 dengan pengenceran 10 kali untuk leukosit. Ada mikroskop, ada blood pen, dan juga ada blood lancet. Selanjutnya untuk bahan yang digunakan yang pertama itu ada alkohol 70%, ada darah, dan ada larutan HM. Nah, di mana larutan HM ini mengandung HgCl2 sebanyak 0,2 gram, NaCl 0,5 gram, Na2SO4 2,5 gram, dan Aquades 100 ml. Dan selanjutnya di sini ada larutan yang mengandung asam asetat glasial 3 mili, dietial tiolet 1% atau sama dengan 1 mili, serta Aquades 100 mili. Nah, jika tidak ada larutan terdapat diganti dengan larutan asam asetat 3%. Dan yang terakhir ada tisu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cara kerja, alangkah baiknya kita menggunakan APD yang diperlukan seperti masker dan handscoon. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Di sini kita akan langsung menentukan jumlah dari leukosit dan eritrosit. Karena cara kerjanya yang sama, yang berbeda hanyalah pada darah leukosit kita menggunakan larutan tur, sedangkan pada darah eritrosit kita menggunakan larutan HM. Langsung saja, pertama alat dan bahan disiapkan. Kemudian jari selanjutnya dibersihkan dengan alkohol 70%. Di sini kita gunakan jari manis karena kulitnya lebih tipis. Jika sudah, darah diambil menggunakan jarum suntik. Darah pada hapusan pertama itu dibuang. Baru selanjutnya darah kedua dihisap dengan pipet hisap hingga menunjukkan angka 1. Dengan syarat darah tidak putus-putus. Jika sudah, selanjutnya larutan tur dihisap hingga menunjukkan angka 11. Selanjutnya, lepas tabung penghisap, kemudian kocok hingga 2 menit.
Setelah 2 menit, cairan darah tadi dituangkan ke dalam Improved Neubauer, lalu ditutup dengan cover glass. Setelah itu, darah ditutup dengan cover glass. Jika sudah, silakan amati darah di bawah mikroskop. Nah, tadi kita sudah menentukan jumlah dari leukosit. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah dari eritrosit dengan langkah yang sama. Pada darah eritrosit, kita menggunakan larutan Hayem. Hapusan darah pertama dihapus, kemudian diambil darah kedua menggunakan pipet hisap. Darah diambil hingga angka 1 dengan syarat yang sama, yaitu darah tidak boleh putus-putus. Jika sudah, selanjutnya ambil larutan Hayem hingga menunjukkan angka 101. Jika sudah, lepaskan penghisap, kemudian kocok pipet hisap selama 2 menit. Jika sudah, tuangkan cairan darah ke Improved Neubauer, lalu ditutup dengan cover glass. Selanjutnya, Improved Neubauer diamati di bawah mikroskop.